wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsila Amalia, mahasiswi Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika dan fungsi manajemen untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Etika Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Rusmini, SAG MPDI. Etika merupakan cabang dalam filsafat yang berkaitan dengan prinsip-prinsip moral yang mengarahkan perilaku manusia. Konsep etika ini melibatkan pemahaman mengenai perbedaan antara yang benar dan salah serta bagaimana manusia seharusnya bertindak dalam berbagai konteks. Etika mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana menilai baik atau buruk dalam tindakan dan keputusan. Adapun konsep etika manajemen dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, di antaranya dimensi etika dalam manajemen. Menurut Robert Kreitner, etika pada dasarnya adalah studi mengenai tanggung jawab moral yang berkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Selanjutnya, nilai personal sebagai standar etika. Nilai dan norma dalam personal merupakan suatu hal yang penting dalam manajemen, sebab hal itu merupakan peranan penting dalam hal pengambilan keputusan dan etika manajemen. Yang terakhir, nilai terminal dan nilai instrumental. Nilai personal dibagi menjadi dua jenis, yaitu nilai terminal merupakan pandangan dan cara berpikir seseorang yang terwujud melalui perilakunya yang didorong oleh motif dirinya dalam meraih sesuatu. Yang kedua itu ada nilai instrumental, adalah pandangan dan cara berpikir seseorang yang berlaku untuk segala keadaan dan diterima oleh semua pihak sebagai sesuatu yang memang harus diperhatikan dan dijalankan. Sementara itu, manajemen adalah disiplin ilmu dan praktik yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 4 fungsi manajemen mencakup yang pertama, perencanaan atau planning. Perencanaan melibatkan proses penetapan tujuan, strategi, dan rencana tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam perencanaan, etika memerlukan manajer untuk mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan moral dari keputusan yang akan diambil. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian ini melibatkan pembentukan struktur organisasi, alokasi sumber daya, dan penentuan tanggung jawab untuk mencapai tujuan. Dalam pengorganisasian, etika memerlukan manajer untuk memastikan bahwa struktur organisasi memenuhi standar etika dan moral yang berlaku. Pengorganisasian etis mencakup pengelolaan keragaman dan inklusi. Ini berarti memastikan bahwa beragam latar belakang dan pandangan diperhatikan dan dihargai. Yang ketiga, pengarahan atau actuating. Pengarahan adalah tentang memimpin dan memotivasi anggota tim atau karyawan untuk bekerja menuju pencapaian tujuan. Ini mencakup aspek kepemimpinan, komunikasi, dan motivasi. Pemimpin yang mengarahkan dengan etika harus menjadi contoh dalam hal integritas dan kejujuran. Mereka harus menjalankan tugas mereka dengan jujur dan menjaga tingkat integritas yang tinggi dalam segala situasi. Dan yang keempat, controlling atau pengendalian. Pengendalian ini melibatkan pemantauan kinerja organisasi dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan dicapai. Pengendalian dengan etika adalah pendekatan dalam manajemen yang mengacu pada penggunaan prinsip-prinsip moral dan norma etika dalam mengawasi dan mengontrol operasi organisasi, yang mana bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi dengan cara yang etis dan mematuhi aturan yang berlaku. Keterkaitan antara etika dan manajemen, bahwa etika berperan penting dalam menentukan perilaku manajer dan anggota organisasi. Fungsi manajemen harus dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip etika seperti keadilan, kejujuran, tanggung jawab, dan moralitas. Manajer perlu membuat keputusan yang etis dan memastikan bahwa organisasi mengikuti praktik bisnis yang etis dalam semua aspek operasionalnya.
Baiklah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.